Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rezeki dari Allah. Caranya saya kerja. Kerja itu cara, rezeki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpeleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore? Tapi bisakah kita memastikan hasil usaha kita? Apalagi yang paling dekat, misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita, soal rezeki, soal jodoh, soal maut. Kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah, manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja rezeki belum pasti dapat, apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme, belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, nggak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu udah dikit. Tapi yang satu itu saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha. Tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peras keringatnya, seolah-olah Allah nggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini saya kerja keras. Peras keringat banting tulang keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutupi Allah. Akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Yang kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih nggak berhenti. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mat nabokin orang mulu. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta.
tapi pelitnya minta ampun. Kikir, koret, medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah, kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomor duain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri, mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya? Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati, secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis samai, persilahkan saja keluar dari kolong langitku, waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah, diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilahkan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Nah, langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu, tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah, dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berat, saudara-saudara. Ini tidak ringan. Kadang-kadang saya katakan tadi, masalah ekonomi, kadang-kadang persaingan hidup yang makin tajam, di tengah lapangan kerja yang makin sulit, di tengah orang banyak potong kompas. Kalau berpatokan kepada nilai tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kadang-kadang situasi yang nekat membuat kita kehilangan keseimbangan, kehilangan pertimbangan, picik pandangan. Akibatnya kita merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ironinya kan orang sekarang kalau ditanya, lu nyolong ya? Iya. Kok berani? Emang. Lu nggak tahu Tuhan lihat? Tahu. Kok nyolong juga? Biarin. Kalau Tuhan mah lihat, jangan gak ribut. Enggak ribut katanya.
Kalau orang lihat 2 orang saja tahu, geger kelurahan. Ini kan sudah mendustai dirinya sendiri, sudah merusak akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan gak ribut katanya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul bertata krama terhadap sesama manusia. Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam 2. Pertama yang seiman dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak, apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang, menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama, karena memang agama tidak bisa dipaksakan, tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar, gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam, nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat dijagain, nggak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka, bukan kita yang mulai, mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan. Sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja. Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani.
Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan. Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri Barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya. Kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak berkelahi, itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim, tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man azazimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama, tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asidda alal kuffar ruhama bainahum. Tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama, lakum dinukum waliyadin. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama. Bangun jalan, ayo rame-rame. Siskamling, mari bebarengan. Bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya mau kerjasama silakan, tapi tidak menyangkut soal ibadah. Jangan kerjasama di bidang ibadah. Itu kerjasama yang salah pasang, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama. Sedangkan agama sendiri punya kapling yang nyata. Sehingga dengan demikian tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Enggak, lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Gua mah gimana musimnya aja. Agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu, musim-musiman. Ke masjid kelihatan, ke gereja hayo, ke candi nongol, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan persilakan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormat kepada kami. Tapi soal agama, kaplingnya jelas. Kerjasama, mari urusan muamalah, bidang sosial. Yuk kita siskamling sama-sama dengan orang lain agama. Mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan. Perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama. Mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama. Tapi sembahyang, kaplingnya lain-lain. Sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh sama kafir jahiliyah dulu, Quraisy itu.
Sudah Muhammad, sekarang begini saja, kita join aja daripada marah-marahan. Hari ini saya menyembah Tuhanmu Allah, besok gantian kamu menyembah Tuhan kita Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Soal ibadah kaplingnya jelas, tidak boleh dicampur adukkan. Sebab kalau tidak, kita akan mulai kehilangan identitas diri, dan disitulah krisis kehidupan keyakinan beragama dimulai dari krisis identitas. Harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan, siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min kanzil jannah. Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun.
Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya. Apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Di Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga, tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan berada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya, menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan hak kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat riya itu bisa memakan amal kita sendiri. Riya itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh yang belah situ kalau nggak gua. Iya kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasad, tuh biasanya memang begitu saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan.
Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, Mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna sadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang, wa tadfa'u mitatas su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Itu orang mati kan sama ya, kondisinya mati, nggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah, baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan, yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah, tidak karena kepengen dipuji orang, tidak karena ingin dikatakan orang pemurah. Sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya, masih harus diminta. Kalau nggak diminta ya tulus, lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan, siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya, Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, bagaimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya.
Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik supermi cap bedug misalnya umpamanya atau pabrik kecap cap sorban supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah, ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah, apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia, menyangkut ipolek sosbud, memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari di dalam harta kita, walaupun kita yang cari pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang, di sana ada harta anak yatim, di sana ada hak masjid, di sana ada hak pesantren, di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan, tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem, problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang nggak pernah sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lu sih enak lu, kata kita. Dia juga bilang yang enak kan lu. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pules bener. Saya kamar pakai AC sejuk, tempat tidur sutra empuk, alga spring bed, kulak kulik nggak bisa pules kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak. Inilah enak, nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Ini terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita bawaan, diam aja udah, malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya, senang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah saja. Maknya laporan.
Terbalik, bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diem, malah seluitan. Enak amat lu makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki, ibadahnya rajin, kaya. Yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, enggali bisa disogok. Ini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa iblis? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiinlah. Iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub, dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub, sehingga dalam waktu singkat jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid, datang iblis. Saudara Ayub, ya, lagi ngapain? Ibadah, nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis, kata Nabi Ayub. Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ya ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi nggak mempandai apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya itu. Bayangin, udah miskin, sakit. Masya Allah. Miskin, sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan,
Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi, Bang. Lalu, namanya Nabi kan doanya jarang meleset, Bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh, baik dah, Bang?" Siti Rahmah, "Iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun, Bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun, Bang. Nah, coba ente banding-bandingin, Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun, dikasih sakit 16 tahun. Sudah nggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini, tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar, segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan, mulutnya sih nggak berhenti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah, nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita, dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting, kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilatur rahmi. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat, merasa hebat sendiri, pintar sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri.
Jangankan kita di sini, di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur dalam sepi dam. Ya ini kalau bahasa saya. Iya Tuhan, sepi ini nggak ada coret-coretan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa baru anteng Nabi Adam. Itu di surga. Cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih. Kayak bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil, Monas buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah sendirian, kita pikirin diri, nggak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman qata'ak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih, hadis ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi. Ada apa malu? Lu marah, ada gua marahan lagi. Tunggu pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah, misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, ke sini. Kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang setil, selimut 3 rangkap setengah dipakai, persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut. Begitu Muhammad buka pintu, nah masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah jatuh, mampus dah lo ini. Mampus lo hari ini nih. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad dikit lagi, Muhammad dikit lagi. Enggak paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit.
lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Serak, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam ya, antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Satu gulung, belum juga nyampe itu tambah. Kurang, beli lagi ke warung. Sambung, ulur lagi, nggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad, kasih tahu encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung nggak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba aja. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya Muhammad, tolong ini. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya, nyampe, dipegang oleh Abu Jahal, diangkat ke atas, sampai atas. Apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat Muhammad. Udah ditolongin dikata sihir, yang enak kita kemplang kan itu orang ini. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So, kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi, ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya kata Nabi dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya silaturahmi, tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turu-turu takutlah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang nggak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan, ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu, orang injak kita. Orang nggak pandang urusan agama lu. Oleh karena itu, silaturahmi pada hakikatnya merupakan roh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga,